akumulasi, akumulatif, persentase, pendapatan atau kekayaan pada sumbu vertikal terhadap akumulasi kumulatif, persentase populasi pada sumbu horizontal. Baiklah, selanjutnya ada unsur-unsur dalam kurva Lorenz. Unsur-unsur dalam kurva Lorenz dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumur Lorenz atau Lorenz curve. Ini adalah garis lengkung yang menggambarkan distribusi aktual pendapatan atau kekayaan dalam masyarakat. Semakin mendekati garis diagonal atau garis kesetaraan, semakin merata distribusi pendapatan atau kekayaan. Yang kedua ada garis diagonal atau line of equality. Ini adalah garis diagonal yang menyatakan distribusi sempurna, di mana setiap individu atau rumah tangga memiliki proporsi pendapatan yang sama terhadap total pendapatan atau kekayaan. Selanjutnya yaitu kelemahan kurva Lorenz. Yang pertama, tidak menggambarkan distribusi penuh. Kurva Lorenz hanya menggambarkan akumulasi presentasi pendapatan atau kekayaan, tetapi tidak memberikan informasi tentang sebaran di setiap interval pendapatan. Kelemahan yang kedua yaitu tidak sensitif terhadap perubahan di tengah, yaitu kurva Lorenz tidak secara sensitif merespon perubahan dalam distribusi pada kelompok pendapatan menengah, sehingga dapat mengabaikan perubahan penting dalam ketidaksetaraan. Selanjutnya yaitu kelebihan dari kurva Lorenz. Meskipun memiliki kelemahan, tentunya kurva Lorenz memiliki kelebihan yang sangat penting. Yang pertama yaitu sederhana dan mudah dimengerti. Konsep kurva Lorenz relatif sederhana dan dapat dijelaskan dengan mudah kepada orang awam. Yang kedua yaitu sebagai pembandingan negara atau wilayah. Kurva Lorenz memungkinkan perbandingan distribusi pendapatan atau kekayaan antara negara atau wilayah yang berbeda. Cara menghitung kurva Lorenz berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, urutkan populasi berdasarkan tingkat pendapatan atau kekayaan dari yang terendah hingga yang tertinggi. Yang kedua, hitung total pendapatan atau kekayaan yang diterima oleh persentase tertentu dari populasi. Yang ketiga, hitung total pendapatan atau kekayaan yang diterima oleh persentase populasi yang lebih rendah dan persentase tertentu. Yang keempat, bagi total pendapatan atau kekayaan pada langkah 3 dengan total pendapatan atau kekayaan pada langkah 2. Yang kelima, plot hasil dari langkah 4 pada grafik untuk membentuk kurva Lorenz. Lalu ada indeks Williamson. Indeks Williamson merupakan satu instrumen dalam pengukuran pembangunan wilayah di suatu daerah dalam membandingkannya dengan wilayah yang lebih tinggi. Dengan kata lain, indeks Williamson ini secara garis besar mengukur seberapa kesenjangan yang ada pada suatu wilayah pembangunan pada suatu wilayah. Rumus indeks Williamson seperti yang dapat kita lihat pada slide di bawah ini dengan keterangan IW adalah indeks Williamson, YI adalah PDRB per kapita di kabupaten atau kota I, Y adalah PDRB per kapita di provinsi I, FI adalah jumlah penduduk di kabupaten atau kota I, dan N adalah jumlah penduduk di provinsi I. Adapun dasar perhitungan indeks Williamson adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk di daerah. Apabila angka indeks kesenjangan Williamson semakin mendekati 0, maka menunjukkan kesenjangan yang semakin kecil. Dan bila angka indeks menunjukkan semakin mendekati 1, maka menunjukkan kesenjangan yang makin melebar. Selanjutnya, untuk mengukur ketimbangan ekonomi atau pendapatan antar wilayah, indeks Williamson adalah dengan menggunakan beberapa cara. Yang pertama adalah bila indeks Williamson itu kurang dari